Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama saat ini. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk menjalankan ibadah kita dengan mengambil waktu teduh sejenak. Ibadah kita pada hari ini diawali dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Nas pembuka pada hari ini terambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-25 dan 26 yang berbunyi demikian. Lalu turunlah Tuhan di dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhan mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Marilah kita menyanyikan satu buah lagu yang mengantarkan kita untuk masuk ke hadapan tahta Tuhan, KPPK nomor 4, yang cinta pada Tuhan datanglah. Cinta padanya datang bersoraklah, sehati memuji Dia, sehati memuji Dia. Hadap tatanya, menghadap tatanya, menuju ke Sion tempat yang indah. Kami menuju Sion indah kota Allah, yang belum kenal Tuhan, berdiamlah engkau. Namun semua anaknya, memuji kasih-Nya, menuju ke Sion tempat yang indah. Menuju Sion
umatnya. Gemarlah, hapus air matamu, tempuh jalan Immanuel, tempuh jalan Immanuel, sampai sorga mulia, sampai sorga mulia, menuju ke Sion, tempat yang indah. Kami menuju Sion, indah kota Allah. Marilah kita merendahkan hati kita akan berdoa pengakuan dosa kita. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami datang dengan merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami memohon pengampunan karena dalam keseharian kami tidak luput dari kesalahan. Dari mulut kami keluar kesombongan dan kebohongan. Pikiran kami tidak memikirkan hal-hal yang berkenan. Tanpa sadar merencanakan kejatuhan bagi orang lain. Tanpa sadar kami juga menjadi hakim bagi orang lain. Tuhan, kami memohon ampun kepadamu. Bimbinglah kami senantiasa, tuntunlah kami, agar kami tetap berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami mohon hanya kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan permohonan kami. Amin. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang akan menjadi petunjuk hidup baru kita, yang terambil dari kitab Yakobus pasal yang kelima ayatnya yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat, silakan saling mengucapkan salam damai kepada saudara yang berada di sekeliling saudara sekalian. Kita akan kembali menyanyikan satu buah lagu yang terambil dari KPPK nomor 337. Karena kasih orang tahu aku umatnya. Kita bersatu di dalam Roh Tuhanku. Kita bersatu di dalam Roh Tuhanku. Mohon Roh Kudus pimpin gar kita bersatu. Karena kasih orang tahu aku umatnya. Orang tahu akulah umatnya. Kita berjalan bergandeng tangan bersama. Kita berjalan gandeng tangan bersama. Bersatu dalam iman sebarkan Injilnya. Karena kasih orang tahu aku umatnya. Orang tahu akulah umatnya. Kita kerja bagi Tuhan saling menolong. Kita kerja bagi Tuhan saling menolong, menghormati dan saling memperhatikan. Karena kasih orang tahu aku umatnya. Orang tahu akulah umatnya. Sebentar kita akan mendengarkan uraian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Cahya Tantama.
Baik, Bapak Ibu, kita akan bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan kami pada hari ini boleh bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang baik ini, kami boleh mengikuti ibadah bersama-sama dengan keluarga kami maupun mungkin saat ini sedang sendirian. Apapun kondisi kami ya Tuhan, biarlah kami boleh tetap fokus mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Persiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong kami, memberikan kami kekuatan agar kami boleh melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sedang beribadah pada saat ini mengikuti secara premier dan juga nanti selamat siang, selamat sore ataupun selamat malam bagi Bapak Ibu yang mengikutinya di waktu-waktu yang berbeda. Senang sekali kita boleh bersama-sama beribadah pada hari ini. Tema yang diberikan pada saya adalah kita mereka. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-38 sampai 50. Injil Markus pasal yang ke-9, ayat 38 sampai ke-50. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan bacakan buat kita sekalian. Dibuat judul perikop, seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur sekali saya boleh diberikan kesempatan untuk dapat melayani di tempat ini. Satu hal yang menarik adalah ketika kita masih beribadah di rumah, kita boleh menjalin keakraban, kedekatan dengan keluarga kita.
dan bersyukur apabila Bapak Ibu boleh melakukan ibadah ini bersama dengan keluarga di rumah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau sama-sama melihat dari perikop yang kita baca dari tema kita mereka. Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri kita ini sekarang mudah sekali mendapatkan informasi dan akses di media sosial kita lewat YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Rasa-rasanya ini seperti pujasera Bapak Ibu ya, kita bisa mendapatkan makanan dalam tanda kutip sesuai dengan pilihan kita. Mungkin setelah selesai ibadah di channel YouTube ini, Bapak Ibu bisa pindah ke channel yang lain, lihat ibadahnya, dan mungkin mengikutinya. Begitu luas sekali kita dapat informasi hari-hari ini. Banyak sekali gereja juga mengadakan ibadah secara online. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena luar biasa akses yang diberikan kepada kita hari-hari ini juga membuat kita kadang merasa kalau melihat ada seseorang, misalnya hamba Tuhan gitu ya Bapak Ibu, yang kita tahu dulunya orangnya baik, kemudian tiba-tiba sekarang ini berubah ajarannya. Kita juga bisa melihat ya Bapak Ibu secara jelas, secara terang-terangan. Dan terkadang kita merasa bahwa oh ini orang udah sesat gitu ya, tiba-tiba yang dulunya sangat berapi-api, sekarang malah pegangnya minyak gitu ya. Lalu kemudian kita juga bisa mencermati ada fenomena yang lain. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang kita saksikan kemudahan-kemudahan ini, kita kadang punya asumsi dan prasangka. Dan inilah yang harusnya kita hindari. Karena kita juga bercermin dari perikop ini bahwa murid-murid Yesus pun juga ada prasangka terhadap orang yang tiba-tiba bisa melakukan mujizat pengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Dan bagi murid-murid Yesus pada waktu itu, orang ini siapa gitu ya? Tiba-tiba bisa mengusir setan demi nama Yesus, lalu mengaku sebagai pengikut Kristus mungkin pada waktu itu. Nah, kita pun kadang di media sosial juga bisa melihat orang-orang yang demikian, yang dulunya mungkin hidupnya rusak, lalu kemudian sekarang jadi pengikut Kristus, dan kemudian hidupnya diubahkan, kesaksian di mana-mana, di channel YouTube-nya banyak. Nah, kita kadang juga punya prasangka terhadap orang yang demikian, kita berprasangka, dan juga ada hamba Tuhan yang ajarannya berubah, kita pun juga punya prasangka. Nah, hal inilah Bapak Ibu yang harusnya kita hindari. Kita bisa bercermin dari perikop yang kita baca Bapak Ibu. Tuhan Yesus di sini mengatakan di ayat 41, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Jika ada orang yang memang memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, seakan-akan seperti memberikan kita minuman secangkir air yang menyegarkan, menghilangkan dahaga kita, kita terima gitu ya, kita ambil kebenarannya dan ia tidak akan kehilangan upahnya. Maksudnya apa? Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, entah itu disadari menyimpang atau tidak disadari itu tidak menyimpang, dia telah mendapatkan upahnya. Orang itu harus menanggung setiap ajaran yang keluar dari mulutnya. Nah, makanya Bapak Ibu setelah ayat 41, di ayat 42 sampai seterusnya, Tuhan Yesus berkata tentang penyesatan. Ada orang-orang yang memang memakai nama Yesus untuk kepentingan pribadi. Mereka boleh dikatakan sebagai penyesat. Nah, kita harus saring akan hal ini. Kita harus melihat, menyaring setiap informasi yang kita dapatkan. Memang kadang kata-kata dari hamba Tuhan tertentu bisa menggerakkan kita, memotivasi kita, tapi tentu kita harus menyaring akan hal itu. Apakah memang perkataannya adalah firman Tuhan atau tidak? Nah, di sini Tuhan Yesus mengingatkan tentang penyesatan.
Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Nah, Bapak Ibu, inilah teguran daripada Tuhan Yesus terhadap para penyesat itu. Mereka bisa mengatakan hal-hal yang baik, tapi belum tentu benar. Nah, sekarang kita sebagai pendengarnya hendaknya menyaring apa yang dikatakan oleh orang itu. Nah, lalu kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan tentang hal-hal yang lain tentang penyesatan. Apabila tanganmu menyesatkan atau anggota tubuhmu yang lain menyesatkan, boleh dipotong, dibuang, lebih baik masuk ke dalam kerajaan surga dengan kudung, timpang, daripada masuk dengan utuh. Nah, inilah Bapak Ibu korelasi antara dua perikop yang kita baca tadi. Tentang orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen, lalu kemudian bisa mengusir setan demi nama Tuhan, Tuhan Yesus di sini, lalu juga murid-murid Yesus seakan-akan protes akan hal itu. Tapi Yesus mengatakan kalau dia tidak bermaksud untuk menyesatkan, terima dia, karena tentang penyesatan itu aku punya satu peraturan terhadapnya. Dan perikop ini ditutup dengan hal yang baik, Bapak Ibu, di ayat yang ke-50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita ini dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Nah, perikop ini juga kita bisa melihatnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 tentang garam dan terang dunia. Yang di sini Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada para pengikutnya bahwa mereka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, menggarami yang lain, memberikan rasa kepada yang lain. Kalau memang ada penyesat di antara kamu, coba garami mereka, beritakan hal yang baik kepada mereka. Jangan kemudian kita langsung menutup diri, tapi berusahalah hidup dengan damai dengan sesamamu. Jangan langsung membangun tembok apabila ada orang-orang yang berusaha menyesatkan. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah masak gitu ya, atau jago masak, bikin kue Bapak Ibu. Nah, kalau bikin kue itu harus pakai garam juga. Meskipun ada ragi, ada garam, tapi proses memasukkan ragi dan garam itu jangan dicampur jadi satu. Karena kalau dicampur jadi satu, ragi itu akan kalah. Yang menang adalah garam. Jadi nanti akibatnya kuenya jadi bantet, Bapak Ibu ya. Nah, makanya brownies itu sebetulnya sebuah kegagalan yang enak. Karena mungkin salah memasukkan ragi dan garam. Jadi akhirnya jadi bantet kuenya. Nah, yang mau saya katakan di sini adalah Bapak Ibu, ragi yang biasanya menjadi simbolisasi para penyesat itu ketika kena garam, garam itu bisa menang harusnya Bapak Ibu. Garam itu bisa mengalahkan ragi. Nah, makanya Tuhan Yesus seringkali mengidentikan kita orang percaya itu sebagai garam. Karena garam ini punya kekuatan, punya satu kemampuan, meskipun tidak terlihat, tapi wujudnya atau rasanya itu nyata. Garam bisa mengalahkan ragi. Ragi yang sepertinya bisa mengembangkan sesuatu, mengembangkan penyesatan, tapi ketika kena garam, ragi itu harusnya kalah. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya bagaimana? Apakah di dalam diri kita memiliki kualitas seperti ini? Nah, sebelum kita mengabarkan kabar baik kepada orang di luar sana, lebih baik kita mengoreksi di dalam komunitas kita. Apakah di dalam komunitas kita masih memiliki
sifat seperti murid-murid Tuhan Yesus, yang ketika lihat ada orang asing tiba-tiba bisa mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, lalu kemudian murid-murid tahu tentang hal ini. Kami aja yang bersama-sama dengan Yesus belum tentu bisa mengusir setan seperti orang itu. Lalu mereka langsung membangun tembok dan berharap Yesus membela mereka. Ya, kamu memang murid-muridku gitu ya. Ya sudah, nggak apa-apalah kita asingkan dia atau apa. Pikir murid-murid Tuhan Yesus akan membela mereka. Tapi yang terjadi sebaliknya, bukan? Tuhan Yesus malah menerima, menyambut orang yang asing itu yang bisa mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau merangkul mereka. Tuhan Yesus mau menghargai orang tersebut. Karena bagi Yesus orang ini harus dijangkau, harus direngkuh supaya mereka mengerti jalan kebenaran. Harusnya orang-orang seperti ini, mungkin orang-orang Kristen yang baru, harusnya kita jangkau, kita didik mereka, kita bina mereka, dan kita mau menjadikan mereka sebagai murid Kristus. Ini yang harus kita sama-sama sadari dulu di dalam komunitas kita, apakah kita lekas untuk berprasangka terhadap orang asing, atau kita mau menerima orang asing, meluruskan mereka, supaya kita bisa membawa mereka ke dalam kebenaran Tuhan. Jangan kita ngomong mau dialog lintas agama atau dialog lintas iman, menjangkau orang yang belum mengenal Tuhan, tapi di dalam diri kita, di dalam kekristenan sendiri, kita malah menolak orang-orang yang sama-sama pengikut Kristus. Boro-boro kita mau berdialog lintas agama atau menjangkau orang yang belum kenal Tuhan dari agama yang lain. Kalau kita masih membangun tembok dengan sesama kita orang percaya. Sesama orang percaya aja masih saling berantem, saling menyalahkan. Gimana kita mau menjangkau orang di luar sana yang belum mengenal Kristus? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah lagu yang diciptakan oleh almarhum Glenn Fredly. Ini lagu kalau kita dengarkan, itu liriknya itu sangat rohani Bapak Ibu ya. Saya nggak akan memutarkan karena kalau diputar di YouTube takut kena copyright. Makanya saya coba nanti akan mengatakan syairnya. Nah, lagu ini Bapak Ibu diciptakan, didedikasikan untuk musibah tsunami yang melanda Aceh tahun 2004 yang lalu. Dan lagu ini dinyanyikan oleh artis, banyak sekali Bapak Ibu, sekitar 50 artis yang tergabung menamakan diri sebagai Indonesian Voice. Nah, meskipun Glenn Fredly sudah tiada, tapi karyanya ini bisa tetap dikenang. Dan liriknya ini meskipun didedikasikan untuk musibah tsunami tahun 2004 yang lalu, tapi kalau kita dengarkan kembali, ini sangat relevan dengan kondisi kita. Judul lagunya adalah Kita Untuk Mereka. Saya akan bacakan liriknya Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu pengen dengerin lagunya, boleh searching di YouTube atau di media sosial yang lain. Liriknya seperti ini. Dalam kuasanya, dalam genggamannya, hidup kita. Badai hidup ini perih menyakitkan, pasti kan berlalu. Ada rencananya untuk kita. Ini aku, saudaraku. Aku ada untuk dirimu. Kemudian bait yang kedua. Di bawah langit yang sama, di atas bumi yang sama kita berpijak. Inilah kenyataan yang harus kita hadapi bersama-sama. Ada rencananya untuk kita. Tetap tegar saudaraku, Tuhan ada bersama kita. Lalu bagian referennya Bapak Ibu. Kita ada untuk memberikan cinta. Kita ada untuk menolong sesama. Kita semua dalam kasih-Nya
Nyanya huruf besar Bapak Ibu menunjuk kepada Tuhan. Dalam sayangnya, sayang Tuhan, kita untuk mereka tetaplah tegar, kita akan hadapi bersama. Pertolongan akan datang, kita untuk mereka. Bapak Ibu, memang ini liriknya luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau kita melihat, membacanya, mungkin kita akan menyangka ini seperti lagu rohani. Namun ini lagu sekuler Bapak Ibu. Satu hal yang menyentuh dari lagu ini adalah adanya kasih dan cinta yang merupakan bahasa universal bagi seluruh umat manusia. Dan disinilah kasih itu dapat merengkuh, dapat menembus setiap tembok-tembok pemisah. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan rangkaian khotbah di bulan-bulan ini, kita akan melihat bahwa kasih Yesus itu menembus setiap perbedaan. Seperti contohnya terhadap perempuan Sirofenisia. Tuhan Yesus menerima perempuan Sirofenisia itu. Tidak peduli dia adalah orang asing, non-Yahudi yang dianggap kafir, bahkan dianggap anjing kasarnya. Tapi Yesus mau menyembuhkan anaknya. Tuhan Yesus tetap mengasihi dia. Lalu kita juga melihat rangkaian khotbah di minggu lalu juga kita membuka diri untuk datang kepada Dia, Sang Kasih itu. Yesus berkata, Bapak Ibu, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Bapak Ibu, kasih Yesus menembus setiap perbedaan. Saya bayangkan kalau misalnya Yesus itu datang memang secara eksklusif untuk orang Yahudi, dan Dia tidak menyuruh para murid untuk memberitakan Injil sampai ke ujung dunia, kita pasti nggak jadi orang Kristen Bapak Ibu. Kita pasti sudah seperti domba yang terhilang, tidak bergembala. Kita pasti akan terhilang, entah agamanya apa, agama tradisi atau apa Bapak Ibu. Kita sekarang tidak jadi orang Kristen. Kalau misalnya kasih Yesus itu eksklusif untuk bangsanya sendiri. Yesus tidak ubahnya seperti guru, seperti nabi, tapi Yesus berbeda Bapak Ibu. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Saat ini ketika begitu banyak orang bergumul dengan keterasingan, mungkin ada baiknya bagi kita sekalian untuk kembali pada nilai-nilai paling sederhana untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Kehidupan Kristen yang saling mengasihi dan menerima sesama dan menjadi sahabat bagi orang asing. Bapak Ibu, memang di dalam masa-masa pandemi kita perlu menemukan cara-cara baru dan cara-cara yang kreatif untuk menjadi sahabat bagi orang di masa-masa seperti ini. Kita harusnya perlu memelihara persahabatan dengan orang banyak, mengasihi mereka. Bapak Ibu, siapkah kita untuk menjadi garam? Siapkah kita untuk dapat menjadi kasih Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang yang terhilang? Biarlah setiap kita melalui Kristus di dalam kuasa Roh Kudus, Allah memampukan kita untuk mengubah pola kita mereka menjadi kita untuk mereka. Amin. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Apakah selama ini kita masih membangun tembok, tidak mau menerima mereka yang berbeda, dan sulit untuk menjangkau mereka yang berbeda dengan kita? Marilah kita kembali datang kepada Dia, melihat betapa besarnya kasih Allah di dalam diri kita, sehingga kita dilayakkan untuk menjadi anak-anak Tuhan.
Ia telah rela mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita, dan menjadikan kita anak-anak-Nya. Biarlah kita juga meneruskan kasih Allah itu kepada mereka yang terhilang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merendahkan diri kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan kami boleh beribadah pada hari ini. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan tetap menjalin hidup dengan damai, menjalin hidup dengan saudara kami seiman di dalam kasih Tuhan, dan pada akhirnya kami pun bisa meneruskan kasih itu kepada orang di luar sana. Iman kami kepada Tuhan Yesus memang eksklusif, tetapi biarlah tindakan kami boleh inklusif, menjangkau, merengkuh mereka yang terhilang, mengabarkan kabar baik kepada mereka yang membutuhkannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat di dalam GKI Agape, anggota jemaat yang saat ini mungkin sedang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya boleh menjamah mereka satu demi satu. Tuhan yang akan menolong mereka di dalam pengobatan maupun di dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Kiranya Tuhan memudahkan dan melancarkan segala proses pengobatan yang dilakukan dan akan dilakukan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga untuk kehidupan kami di dalam keluarga kami masing-masing. Mungkin ada yang bergumul dengan masalah ekonomi, ada beberapa pendapatan kami harus terpangkas, atau ada beberapa mata pencaharian kami yang hilang. Kami berdoa ya Tuhan, berikan kami hikmat untuk dapat beradaptasi dengan baik di tengah kondisi yang baru sekarang ini. Mungkin kami tidak mampu, tetapi biarlah Tuhan memampukan kami agar kami boleh melakukan apa yang terbaik bagi keluarga kami. Berikan kami hikmat ya Tuhan. Dan juga untuk kondisi keluarga kami, keharmonisan antara orang tua, papa mama, dan juga orang tua dengan anak, biarlah Tuhan yang akan menolong dan Tuhan yang akan membantu apabila ada permasalahan di tengah keluarga kami. Biarlah Tuhan menenangkan hati kami, menjernihkan pikiran kami, dan kiranya kami boleh melepaskan pengampunan, saling mengampuni, dan saling menerima di dalam kasih Kristus. Ingatkan kami ya Tuhan sebagai keluarga bahwa Kristus adalah kepala bagi keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Saat ini masih terjalin proses vaksinasi yang ada di daerah-daerah maupun di kota. Kiranya proses vaksinasi boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menolong untuk presiden, wakil presiden, jajaran menteri di dalam mengambil kebijakan, apapun yang dilakukan kiranya kebijakan yang ada dapat mensejahterakan rakyat dan demi kepentingan bangsa dan negara sendiri. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa kami naikkan doa syafaat ini
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hadit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan berdasarkan nas persembahan yang terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-19 ayatnya 10 dan 11. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Kita akan menyanyikan lagu KPPK nomor 349, Bagi Yesus Tuhanku, yang akan mengiringi persembahan kita saat ini. Kita menyanyikan bait yang pertama saja. Ku serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku, ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau senantiasa memelihara kami. Kasih-Mu tidak berkesudahan. Sebagai ucapan syukur kami mempersembahkan apa yang sudah kami peroleh daripada-Mu. Berkatilah persembahan kami ini. Berkati pula para majelis yang mengelola persembahan kami ini, agar dapat dipakai untuk memuliakan nama-Mu selalu. Ajari kami untuk dapat selalu memberikan segenap tubuh kami untuk Tuhan pakai menjalankan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ibadah kita akan berakhir, namun sebelum mendapatkan berkat dari Tuhan, kembali kita menyanyikan satu buah lagu pengutusan yang terambil dari KPPK nomor 422, Tuhan Peliharamu.
kesusahan, Tuhan peliharamu. Aman di bawah sayapnya, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Saat susah dan kecewa, Tuhan peliharamu. Bahaya datang menimpa, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Anugerahnya melimpah, Tuhan peliharamu. Segalanya yang kau perlu, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberikan kita damai sejahtera, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Silakan mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.